Isu lingkungan ini khususnya sampah bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Selama masih ada layanan pengangkutan, rumah saya bersih, ya I don't care gitu. Masyarakat seperti itu jadinya kan. Yang penting sampah saya terangkut, silahkan pemerintah, itu urusan pemerintah, saya bayar iuran deh. Program wawancara khusus kembali hadir bersama saya Daniel Andrianda Manik. Kali ini kita akan membahas tentang kasus atau darurat sampah yang akhir-akhir ini di Jawa Barat, khususnya di kawasan Bandung Raya, lebih khusus lagi di TPA Sarimukti, sempat terbakar. Dan pemerintah Jawa Barat maupun dari Kabupaten Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat hingga 11 September 2023. Nah, kali ini saya sudah berada di Bank Sampah Bersinar, secara langsung akan berbincang-bincang tentang bagaimana pengelolaan sampah dan bagaimana untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sampah yang ada di Jawa Barat secara khususnya. Sudah ada bersama saya Febri sebagai CEO Bank Sampah Bersinar. Halo Kak. Halo. Ya, apa kabarnya? Kabar baik, terima kasih sudah datang ke sini. Baik, sebelum kita berbicara tentang masalah-masalah nih, masalah-masalah sampah itu adalah salah satu masalah. Nah, kita berbicara tentang Bank Sampah Bersinar. Nah, secara garis besarnya di Bank Sampah Bersinar ini mulai kapan sih berdirinya? Ya, jadi Bank Sampah Bersinar ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2014. Ya. Pendirinya Ibu Vivi Raharja. Beliau adalah seorang pengusaha yang memang punya hati nih buat masyarakat sini. Dulu kan 2014 di sini masih banjir terus kan, gitu. Nah kalau banjir masyarakat keluar dia minta-minta bawa panci gitu. Nah daripada dia minta-minta, mendingan dia bawa sampahnya ditukar dengan uang gitu. Awalnya seperti itu. Sampai 2018 akhir saya bertemu dengan Bu Vivi, kita memiliki visi yang sama dan beliau mempercayakan saya untuk melanjutkan Bank Sampah Bersinar. Dan 2019 itu saya mulai Bank Sampah Bersinar, kami membuat manajemen baru, sistemnya kita ubah dan kita juga 2018 kita sudah ada yayasan, tapi 2019 karena kita mau lebih profesional lagi, kita mendirikan PT juga. Dan ternyata kebetulan 2021 keluar Permen LHK 14 tahun 2021 di mana bank sampah induk itu harus berbadan usaha. Jadi kita sudah punya badan usahanya yaitu PT. Nah, tapi kegiatan usaha yang kami lakukan itu bukan semata-mata untuk profit saja, tapi kita berlandaskan pada 3P, People, Planet, Profit. Nah, tentu kenapa kita bikin PT supaya ini bisa berkelanjutan juga kegiatan yang kita lakukan, mengedukasi masyarakat itu bisa terus berkelanjutan dan ya sampai dengan saat ini kita terus mengedukasi masyarakat. Setiap tahun tuh saya punya target buat tim itu 1 tahun tuh minimal ada 1000 titik lokasi yang kita edukasi gitu. Jadi kita terus mengedukasi masyarakat dan membentuk bank sampah unit kelompok-kelompok di masyarakat. Oke, baik, sekedar informasi artinya bank sampah ini berdiri di Jalan Terusan Bojong Soang ya. Untuk bank sampah induk. Yang Tribuners tahu dan perlu ketahui bahwa beberapa tahun terakhir atau mungkin setiap tahunnya mungkin bisa 2 atau 3 kali banjir kayak ya, di kawasan dulunya ini. begitu. Sekarang sih udah enggak. Dengan adanya bendungan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Nah, baik. Kita ke topik inti nih, Kak. Terkait dengan bencana, kita sebut sebagai bencana di TPA Sarimukti, ya, yang puluhan hari, ya, berhari-hari, puluhan hari proses pemadaman dan pemerintah juga menetapkan waktu siaga atau darurat bencananya itu selama 14 hari, kalau tidak salah itu 14 hari dan ada statement kalau masyarakat atau dan sudah dilarang untuk membuang sampah organik ke TPA Sarimukti. Nah, seperti apa Kak tanggapan dari KPI? Ya, memang sebenarnya sampah organik itu harus selesai di rumah. Tapi kita kembali dulu nih ke awal sejarahnya Sarimukti. Sarimukti itu ternyata bukan TPA. Sarimukti itu adalah TPK, tempat pembuatan kompos.
Jadi sebenarnya dulunya awalnya Sarimukti itu tempat justru bawa sampah organik saja, tapi bukan dengan cara yang sekarang. Mungkin kalau kemarin beberapa hari yang lalu dengar berita ya, ada bahwa pemerintah Kota Bandung ngeruk Tegalega, sampah organiknya dimasukin ke sana, kemudian di layer pakai tanah. Itu cara yang benar memang untuk pembuatan kompos dan seharusnya itu dilakukan di TPK Sarimukti. Kenyataannya Sarimukti malah dijadikan TPA, tempat pembuangan akhir, di mana semua sampah dibawa ke sana. Kenapa semua sampah dibawa ke sana? Karena masyarakat kita belum terbiasa memilah sampah. Nah, seharusnya masyarakat tuh pilah sampah dari rumah, organiknya itu pun tidak perlu dibawa ke TPK atau kemanapun. Masyarakat harusnya bisa menyelesaikan sampah organik di rumah. Gitu. Jadi apa yang dari hasil kita konsumsi itu bisa kita bereskan sendiri di rumah. Gimana kalau nggak punya lahan? Sekarang banyak sekali loh, saya bisa kasih contoh keranjang takakura, komposter yang bisa digunakan di lahan sempit atau di dalam rumah sekalipun itu kita bisa ngompos gitu. Tapi kembali lagi, nggak mungkin kita suruh masyarakat tiba-tiba ngompos sebelumnya kita tidak ajarkan bagaimana cara mereka untuk memilah sampah. Baik. Beberapa mungkin dari rumah saya sendiri atau dari tetangga-tetangga selalu beralasan gini, Kak. Ini akan bau. Ya, ini akan bau. Saya tidak punya tanah lagi. Banyaklah alasan untuk membenarkan bahwa sampah organik ini ya harus ke petugas kebersihan. Tidak bisa selesai dalam rumah. Nah, apa nih, Kak, yang mungkin edukasi yang bisa diberikan ke masyarakat secara simpelnya? Tadi kan ada wadah-wadah yang Kakak sebutkan tadi. Nah, itu seperti apa untuk mendapatkannya gitu? Sebenarnya kalau bilang bau, nah pasti dia belum benar-benar mencoba. Karena untuk mengompos itu banyak metodenya. Ada yang pakai biopori, ada keranjang takakura, ada komposter. Sebenarnya kalau kita dengan cara yang benar tuh sebenarnya nggak akan bau. Belum lagi sekarang ada bioaktivator untuk membantu mempercepat. Jadi kalau bau itu ya hanya alasan sih menurut saya ya. Karena saya sudah ngompos di rumah bertahun-tahun, rasanya sih tidak pernah ada bau juga ya. Bahkan di dalam rumah saya pakai komposter, apalagi takakura. Dan kalaupun ada bau, itu tuh ada solusinya. Jadi misalnya kalau tiba-tiba baunya bau tengik, nah itu pasti ada alasannya kenapa. Kalau sampah saya, kompos saya itu terlalu basah, pasti ada alasannya gitu. Jadi kita biasanya mengedukasi masyarakat cara membuat kompos dan juga mendampingi mereka. Kalau misalnya, kenapa ya sampah istilahnya kompos saya ini kok terlalu basah? Oh, tambahkan sampah kering. Sampah kering di sini seperti daun kering, rumput, batang sayur. Nah, kalau kebalikannya, gimana kalau kompos saya terlalu basah? Jadi sebenarnya ngompos itu adalah sebuah proses menurut saya, di mana kita harus belajar juga, nggak bisa gagal sekali terus langsung nggak mau. Nah, harus dijalankan proses itu dan semakin lama kita berproses, semakin kita tahu cara membuat kompos yang benar. Dan saya yakin kita akan happy juga ngejalaninnya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin ngurangin sampah organik kita, menghabiskan makanan. Kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan kita mengembalikan yang baik kepada alam. Baik. Apakah bisa nih, Kak, seandainya ada sekelompok kecil ataupun sekelompok besar dari perumahan-perumahan untuk pengen belajar nih. Nah, bagaimana nih untuk fasilitas yang bisa diberikan oleh Bank Sampah Bersinar ini? Apakah Kak Fei sendiri dan tim boleh langsung jemput bola atau mereka langsung yang harus ke sini? Seperti apa, Kak? Untuk mendapatkan edukasi. Jadi itu sangat memungkinkan. Biasanya juga ada sekelompok masyarakat, biasanya di satu RT, satu RW, mereka bisa berkomunikasi dengan kami untuk meminta jadwal edukasi seperti itu. Bahkan tidak jarang kami menghubungi kepala desa atau kelurahan, kami menawarkan RT mana nih atau RW mana yang mau diedukasi oleh kami. Nah, biasanya kami meminta komitmen dulu dari kepala desanya atau kepala kelurahannya. Jangan hanya sekali, Kak, ya? Iya, Pak RT dan Pak RW-nya. Jadi jangan sampai kita edukasi nih udah ke sana tapi mereka nggak komit. Jadi putus, jadi kita cuma capek doang ngajarin tapi mereka sendiri belum tahu mau ngapain gitu. Jadi kita mau komit dulu. Mereka bener nggak nih mau ngelola sampahnya dari rumah. Nah, pada saat mereka sudah komit, bentuk dulu pengurus biasanya. Siapa nih orang-orang yang mau dilatih gitu. Nanti bentuk pengurus bank sampahnya. Kemudian nanti kita akan latih
mulai dari pengurusnya, kemudian kita akan edukasi seluruh masyarakatnya. Baru nanti kita akan melakukan penimbangan sampah pertama dan kita akan dampingi terus sampai masyarakatnya benar-benar terbiasa dan sudah jagolah milah sampahnya. Gitu. Oke, itu tadi tentang pembukaan ya, tentang bagaimana edukasi dan ternyata Bank Sampah Bersinar siap untuk memfasilitasi seperti itu Kak ya. Betul. Siapa tahu ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang rindu untuk bisa mengelola sampah ini dengan baik. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali lagi nih Kak ke masalah darurat sampah di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya ini. Dan beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Bandung secara khususnya memberikan solusi, membangun TPS di kawasan Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, di kawasan Gede Bage. Nah, seperti itu. Nah, menurut Kak Fei sendiri nih, bagaimana sebenarnya pemanfaatan TPS selama ini di Kota Bandung? Ya, seberapa efektif dan efisien kah? Atau ini hanya sebuah tempat sementara, benar-benar sementara, dalam arti hanya parkir saja nih sampah-sampah tanpa ada sentuhan? Seperti apa Kak? Idealnya sebuah TPS? Iya, sebenarnya harusnya kita tidak mengenal yang namanya TPS ya, tempat pembuangan sementara. Sementara sampai kapan? Ya tidak, karena sementara itu harus jelas. Sementaranya itu berapa lama? 1 minggu kah? 1 bulan kah? 2 bulan kah? Kalau sementara tapi tidak ada jangka waktunya, rasanya itu bukan solusi ya. Dan ini menjadi sebuah inkonsistensi jadinya dari pemerintah, di mana di satu sisi saya cukup senang dalam 2 minggu terakhir ini campaign tentang pemilahan sampah itu mulai digalakan kembali ya, di mana masyarakat disuruh memilah organik, suruh bikin kompos di rumah. Itu adalah cita-cita kita dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan sekarang tiba-tiba, layanan kembali seperti biasa karena kita sudah punya TPA sementara. Ya, ada solusi sementara di Gede Bage 2 hektar kalau nggak salah. 2 hektar. Dan itu merupakan solusi yang semu menurut saya, karena kembali lagi kan kita sudah sepakat nih, harusnya masyarakat pilah sampah, beresin organik, anorganiknya masuk bank sampah, sehingga hanya residualnya. Nah, kenapa sekarang kembali lagi semua dikumpulin dan dibawa ke sana, gitu. Jadi ada inkonsistensi sehingga masyarakat sendiri jadinya melihat ini bukan sesuatu urgent. Jadi istilah daruratnya itu dipertanyakan sih, karena urgensinya jadi tidak terlalu urgent. Kalau urgent itu berarti tidak ada pilihan lain kan, urgent baru gitu. Darurat tuh benar-benar darurat. Kalau saya melihatnya, masyarakat sekarang tidak melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar darurat, sehingga boleh dicek apakah benar-benar masyarakat benar-benar terbuka pikirannya untuk mulai pilah sampah gitu. Sedangkan kami sangat berharap, bukannya kami senang di atas keadaan darurat ini ya, kami senang karena ini adalah sebuah momentum yang harusnya bisa kita pakai untuk memaksa masyarakat pilah sampah. Ya, bukan sekedar ke bank sampahnya, bukan sekedar soal bank sampah, tapi bagaimana kami pengen mendorong pemerintah menciptakan sebuah sistem that enable people to change, sistem yang memaksa orang untuk berubah gitu. Sama halnya kalau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri nih, di Singapura kita naik MRT, kita nggak berani makan minum. Kenapa? Karena sistemnya melarang kita untuk melakukan aktivitas makan minum di sana. Kita tidak berani buang sampah sembarangan di jalan, karena sistem yang memaksa kita seperti itu. Gitu. Sama halnya di Eropa, di Jepang. Nah, kita harus membuat sistem yang memaksa orang untuk berubah. Nah, jadi kalau tidak dibuat sistem yang memaksa orang untuk berubah, rasanya ini menjadi sebuah solusi semu, di mana 2 hektar tuh hanya lahan yang kecil untuk sampah Kota Bandung yang segini besarnya ya, segini banyaknya. Katanya itu kapasitasnya hanya sekitar untuk 10.000 ton. Nah, pertanyaannya setelah itu mau dikemanakan? Dari Gede Bage itu kan sementara itu kan, tidak mungkin kita biarkan di sana. Lalu dari sana nanti mau dikemanakan? Dan mengurus sampah 10.000 ton, memindahkan 10.000 ton, biayanya berapa? Gitu. Tanggung jawab siapa nanti? Gitu. Jadi itu adalah bukan solusi ya menurut saya ya. Ini kan Cafe sebagai penggiat ya, penggiat dan memang benar-benar fokus pada permasalahan-permasalahan sampah ini. Nah, menurut opini saya pribadi, masyarakat kayaknya belum
nggak akan sadar nih ya terkait dengan bahayanya kita tidak memilih dan memilah sampah ini. Nah, apakah memang harus ada suatu peristiwa yang mengerikan dan secara langsung merugikan masyarakat agar masyarakat ini bisa paham, atau belum cukup bukti atau kasus yang mengerikan nih terkait dengan sampah? Sebenarnya sudah pernah terjadi. Kejadian di Lui Gajah itu rasanya saya mengerikan ya. Ratusan orang meninggal, 2 desa hilang, dan sampai menjadi sebuah hari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional gitu. Masa itu kurang sih gitu. Tapi kembali lagi, masyarakat kita itu walaupun undang-undangnya sudah ada nih dari tahun 2008 di mana masyarakat harus pilah sampah, tapi law enforcement-nya ini belum ada. Satu, tidak ada penegakan hukum. Gimana kalau tidak pilah sampah? Sama aja toh dengan yang memilah sampah. Betul. Orang yang buang sampah di pinggir jalan, yang buang sampah ke sungai, yang buang sampah yang bakar sampah, di mana penegakannya? Gitu. Yang kedua juga akses informasi kepada masyarakat ini juga masih minim ya. Di mana masyarakat tidak diberi informasi bahwa apa akibatnya kalau mereka tidak memilah sampah, apa akibatnya kalau sampah itu menumpuk. Jadi akses informasi ini juga masih terbatas, bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga pada pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi ya isu lingkungan ini khususnya sampah bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Selama masih ada layanan pengangkutan, rumah saya bersih, ya I don't care gitu. Masyarakat seperti itu jadinya kan. Yang penting sampah saya terangkut, silahkan pemerintah, itu urusan pemerintah, saya bayar iuran deh. Walaupun kalau mau ngomong iuran, berapa sih iuran yang dibayarkan? 5.000, 10.000. Kalau perumahan yang bagus mungkin 25.000, 30.000 gitu. Tapi sebenarnya itu adalah iuran yang pun itu tidak layak untuk para petugas sampah. Sehingga kenapa sekarang petugas sampah kita juga rata-rata mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka hidup dengan tidak layak. Dan di situ kami juga ingin bagaimana pengelolaan sampah ini bisa menjadi lebih baik. Salah satu menjadi cita-cita kami di mana pengelola sampah juga harus hidup dengan layak, dengan baik. Harus hidup dengan layak dan baik ya. Oke. Karena mereka adalah salah satu untuk pemecah masalah. Kita nggak bisa hidup tanpa mereka loh. Bayangkan aja ibu-ibu kemarin nggak ada pengangkutan sampah pasti ngomel-ngomel kan. Kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Jadi menurut saya kita harus menghargai mereka lebih loh. Karena mereka yang bergulat dengan sampah kita setiap hari. Bayangkan petugas sampah itu ya, kadang mereka juga harus mencari penghasilan tambahan dengan mengais-ais tempat sampah kita, plastik sampah kita. Bayangkan saat dibuka dia mau ngambil botol satu tapi dia buka ada popok bayi, ada ada pembalut di sana, ada kotoran dari kucing kita. Bayangkan gitu. Dan mereka biasanya tidak bekerja dengan alat perlindungan diri yang layak juga. Sehingga tidak jarang mereka mudah sekali kena penyakit. Dan bahkan saya pernah bertemu dengan petugas sampah yang jarinya diamputasi. Kenapa? Karena kena pecahan kaca, infeksi, dan akhirnya harus diamputasi gitu. Jangan-jangan itu akibat dari sampah rumah kita gitu. Iya, artinya selama darurat sampah ini kayak di tetangga-tetangga itu hanya mengeluhkan, aduh sampah nggak diangkut, tanpa tahu apa nih. Mereka hanya bilang, semoga ya turun hujan, TPA Sarimukti apinya padam, hanya sebatas itu Kak. Jadi sementara kan pemerintah sudah akhir-akhir ini ya menjadi terlihat semakin rajin untuk memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pemilihan sampah, seperti itu. Nah, seperti apa Kakak menanggapi dengan imbauan dari pemerintah kepada masyarakat? Ya, imbauan tuh baik ya, karena masyarakat kita mungkin kita menjunjung budaya timur ya, jadi semua serba nggak enakan mungkin ya, kalau maksa tuh nggak enak gitu. Tapi menurut saya yang terpenting justru adalah regulasi. Bagaimana bukan mengimbau, melainkan memaksa melalui regulasi yang tadi. Melalui regulasi tadi. Bagaimana masyarakat kita tuh harus dipaksa, harus pilah sampah. Kalau nggak dipilah sampahnya, maka sampahnya nggak diangkut. Ya, atau bagaimana sistem retribusinya? Kalau yang sudah pilah sampah, retribusinya lebih murah. Yang tidak pilah sampah harusnya lebih tinggi dong. Karena bayangkan semua sampahnya harus diangkut. Ya. Gitu. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kan, mulai dari pengangkutan sampai pada pengolahannya.
gitu. Jadi harus ada pembeda antara masyarakat yang memilah sampah dan yang tidak memilah sampah gitu. Kalau perlu tidak pilah, tidak angkut. Tapi masyarakat Indonesia kreatif kan, nggak diangkut gue buang nih ke sungai gitu. Betul. Kan. Jadi memang dilema. Kembali lagi law enforcement ini dan ini harusnya melibatkan berbagai pihak dan disepakati bersama ya oleh semua unsur yang ada di masyarakat bahwa kita memang sama-sama harus melakukan ini gitu. Bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat untuk mau melakukan itu, bukan mengimbau lagi tapi memaksa masyarakat untuk melakukan itu. Masih terkait dengan sampah ya, sampah-sampah di rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah organik kayak. Kalau dari presentasinya seperti apa sih Kak? Menurut data dari Bank Sampah Bersinar ini, perbandingan antara organik dan anorganik ini seperti apa? Iya, rata-rata sih organik rumah tangga itu 40-60%. 40-60%? Iya, Indonesia ini tipikal makanan kita itu banyak food waste, food loss-nya ya. Dalam proses makan juga banyak kayak batang-batang sayur yang harus dibuang juga kan. Dan kita tuh juga salah satu negara yang suka buang-buang makanan. Gitu. Jadi organik kita 40-60%, 20-30% tuh sampah anorganik. Dan sebenarnya kalau kita mengelola organik dan non-organik dari rumah, potensi residu kita hanya 20%. Idealnya begitu ya. Jadi yang residu itu yang dibuang ke TPA itu 20% gitu. Kenyataannya sekarang 100% kita buang ke TPA gitu. Satu hari satu orang tuh indeksnya sekitar 0,7 kg per hari. Sampahnya. Jadi kalau satu rumah isinya ada 4 orang, potensinya sekitar 2,8 kg per rumah. Per rumah tangga. Ada juga nih Kak pembenarannya. Membuang sampah organik itu ya udah sembarangan aja, mungkin di pinggir jalan asal diletakin. Toh itu organik kok, bakalan busuk sendiri. Nah gimana Kak untuk merespon orang-orang yang masih berpikiran kayak kulit pisang, biji dari buah-buahan dan sebagainya, kulit-kulit buah-buahan diletakin aja sembarangan gitu, yang mungkin akan menyebabkan aromanya atau bau yang tidak enak gitu ya. Nah bagaimana nih merespon orang-orang yang masih berpikiran itu kan organik, ya udah biarin aja, kebawa hujan bakalan kena panas, busuk sendiri kok. Kalau gitu saya pengen balik jawab sih sama orang itu. Saya mau buang sampah organik depan rumahnya kalau gitu. Kan busuk juga toh gitu. Saya mau buang deh kalau gitu di depan rumahnya. Sama aja kan membusuk. Apakah dia nggak keberatan? Saya yakin dia pasti keberatan. Kenapa? Karena sampah organik itu akan mengalami pembusukan. Dalam proses pembusukan tersebut itu ada yang namanya gas metan. Ya, pembusukan itu biasanya ada bakteri pengurainya. Dan tentunya semuanya itu memang kembali ke alam. Tapi lakukanlah dengan cara yang bijaksana, gitu. Nggak berarti karena membusuk terus kita biarkan saja. Kalau gitu biar saya buang deh organik di rumahnya dia, gitu. Pasti kan nggak mau juga. Tentunya dalam setiap tatanan kehidupan ini kita punya aturan-aturan. Ya tadi berperilaku dengan bijaksana. Nggak sulit kok untuk ngompos ya. Daripada dia buang begitu saja di pinggir jalan, apa sulitnya untuk membuat lubang biopori dengan diameter 10 cm, ke dalamnya 1 meter, ada alatnya, buang di sana bisa ditutup lagi. Tidak ada yang dirugikan. Masyarakat yang lewat tidak dirugikan, pemandangan tidak dirugikan, lingkungan kita tidak dirugikan, bahkan dia memberi nutrisi untuk halaman rumahnya sendiri. Gitu. Jadi lewat edukasi-edukasi yang kami lakukan, justru kami mengajak masyarakat untuk hidup lebih bijaksana dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia konsumsi, apa yang dia lakukan. Artinya Kak, untuk pengelolaan sampah, tadi Kak menyampaikan bahwa sampah itu harus selesai di rumah. Gitu ya. Nah, artinya dengan penerapan tadi lubang biopori dan keranjang Takakura dan sebagainya, jangan-jangan masyarakat bertanya, itu kan butuh budget yang cukup tinggi, atau bisa ditemukan dengan perlengkapan atau peralatan yang sederhana? Iya, itu tidak ada budget yang terlalu tinggi menurut saya ya. Untuk membuat sebuah lubang biopori itu di setiap desa itu boleh pinjem. Boleh pinjem? Boleh pinjem. Atau bahkan lu pinjem ke sini pun bisa. Karena itu hanya sebuah alat untuk ngelubangin. Dan udah nggak perlu lagi kan gitu. Kalau dia punya lahannya agak luas, buat beberapa lubang sekaligus. Tutup, nanti kalau udah penuh baru buka lubang yang kedua. Ya saya punya 3 lubang, ya kalau penuh 1, ke yang kedua, ke yang 3,
pada saat yang ketiga penuh, yang ke satu ini udah dipanen, tinggal dikosongin lagi. Gitu. Sebenarnya semudah itu. Keranjang Takakura mungkin kita harus beli ya, sekitar 70-80 ribu. Tapi kan kita pakai itu bertahun-tahun. Rasanya itu murah 70, yang paling mahal 100 ribu lah gitu ya. Dan kita pakai itu bertahun-tahun. Komposter sederhana itu saya bisa bikin pakai ember bekas cat. Gitu. Ember bekas cat dan kita pakai itu juga bertahun-tahun gitu. Jadi mahalnya di sebelah mana ya? Gitu akan jauh lebih mahal saat sampah kita dari rumah dibawa ke TPS, dari TPS nanti dibawa ke TPA. Di TPA itu menghasilkan gas metan dan kejadian kayak sekarang. Apa biaya murah tuh matiin api? Ya, apa biaya sangat murah mahal. Tuh mahal sekali gitu. Justru jangan sampai anak cucu kita yang nanti menanggung dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita gitu. Karena kita tidak mengelola sampah dengan baik. Jangan-jangan perlengkapan itu selama ini jadi barang rongsokan di samping rumah kali ya? Iya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Baik. Nah, ada juga nih Kak, pembenaran ya. Untuk menghasilkan atau mempercepat kita mendapatkan kompos itu sangat banyak, dan bahkan di dekat tempat saya tinggal itu ada instansi yang memang sengaja setiap Jumat itu membakar sampah. Nah, ya ini organik. Nah, tetap ada pembenaran-pembenaran yang dilakukan untuk mempercepat, tidak memikirkan polusi yang akan ada di udara. Nah, seperti apa? Iya. Pertama, yakin nih organik semua, ya itu dulu nih, karena kenyataannya orang bilang ini organik daun-daun kering doang, tapi dia membakar juga dengan plastik-plastik yang ada di sana, ya. Saat organiknya aja mungkin yang dihasilkan mungkin karbonnya ya, tapi begitu ada plastik itu kan beda lagi tuh hasil yang dibakarnya, asapnya tuh ada mengandung juga zat-zat berbahaya seperti dioksin, ya, dan itu bisa bersifat karsinogen, bikin kanker ya, dan banyak sekali namanya sampah kita kan macam-macam banget ya Pak ya, sampah kita macam-macam dan bisa jadi di situ ada heavy metal, ada logam berat, ya ada merkuri. Jadi yakin nih semuanya hanya organik. Nah sekarang kedua, udah yakin nih semua organik. Kalau kita bakar di tengah hutan, mungkin masih banyak pohon yang nyerap karbonnya. Sekarang nih di wilayah penduduk, di wilayah pemukiman, itu akan berpotensi orang-orang yang menghirup itu kena ISPA, gitu. Jadi kita mengajak orang tuh lebih bertanggung jawab lah. Apa yang kita lakukan, ya bukan berarti ini hanya organik. Lihat dong di situ ada anak-anak kecil. Lihat dong di situ ada ibu hamil. Lihat dong di situ ada orang-orang tua. Kalau udah ISPA, apakah dia yang bakar sampah ini bertanggung jawab untuk bayar ke dokternya, atau hanya karena sudah tanggung BPJS terus jadi seenaknya gitu. Jadi ini bukan soal bakar organik atau hanya organik saja, nggak. Masalahnya kita tinggal di Bandung nih padat sekali loh. Ya, bakar di sini asapnya bisa kena ke 100 meter dan itu wilayah pemukiman banyak penduduknya, dan itu berpotensi untuk membahayakan kesehatan orang lain gitu. Jadi ini bukan di tengah hutan yang nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau di tengah hutan yang nggak ada siapa-siapa mungkin masih bisa ditoleransi lah ya gitu, ngebakar dan dia benar-benar hanya daun dan itu diserap karbonnya oleh pohon-pohon yang ada di situ, walaupun itu bukan menjadi pembenaran buat saya, sebenarnya nggak usah dibakar itu gitu. Tapi ini khususnya lagi karena kita tinggal di Bandung loh, di kota yang padat gitu. Pembakaran itu jangan ngomong ini organik aja, asapnya itu berbahaya. Gitu. Artinya itu tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran, Kak ya? Betul. Ya, memang cukup mengganggu dan sangat mengganggu. Sangat mengganggu pasti. Pembakaran itu. Dan 2 hari yang lalu saya juga melihat di media sosial nih, ada yang komplain masalah masyarakat membuang sampah ke sungai, dan orang di media sosial itu mengatakan, warga itu hanya merespon, siapa suruh nanam ikan di dalam sungai. Itu salah satu hal yang sangat, respon yang sangat kocak ya, dan sangat berbahaya buat kedepannya. Nah, untuk di bank sampah bersinar, Kak. Nah, jenis sampah apa saja sih sebenarnya yang bisa dikelola di sini? Apakah hanya botol plastik saja yang bisa ditampung dan dedaunan atau sampah-sampah organik, atau ada hal-hal lain yang mungkin masyarakat belum tahu nih? Apakah semua sampah itu bisa diolah atau tidak sebenarnya? Gitu. Jadi bank sampah bersinar ini sekali lagi
bukan tempat ngumpulin sampah sebenarnya. Oke. Jadi awalnya itu kita adalah edukasi. Kita mengedukasi masyarakat bagaimana menyelesaikan sampahnya di sumber. Jadi sampah organik itu harus beres di rumah, ya, baik skala rumah tangga maupun skala kawasan atau komunal, ya. Nah, tentunya sampah-sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, kaca kan dia nggak mungkin bisa beresin di rumah. Nah, kita menyediakan fasilitas pengumpulan. Biasanya kita buat kelompok di mana mereka setorkan, jangan jauh-jauh ke sini. Rumahnya di Cibiru, ya cari bank sampah unit yang terdekat di Cibiru. Ada ya? Ada. Ya, kita ada 800 titik. Kalau mau lihat titik itu tinggal lihat di website aja atau bisa lihat di Instagramnya banksampahbersinar.id. Nah, tinggal cari bank sampah yang terdekat di mana gitu. Mereka bisa setorkan di situ. Nah, kita akan jemput dari titik-titik tersebut. Nah, ada yang namanya sampah residu. Sampah residu itu memang kan sudah ada undang-undangnya. Itu adalah layanan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengangkut sampah residualnya saja. Dan itu adalah campaign yang kami lakukan 3R. Reduce, mengurangi yang terutama. Jadi kami tahu memilah sampah itu nggak mudah, gampang tapi nggak mudah, gimana coba ya. Nah, jadi upaya yang lebih mudah itu bagaimana mengurangi ke pasar, bawa tas belanja sendiri, bawa botol minum sendiri. Saat kita tidak menghasilkan sampah, ternyata itu jauh lebih mudah gitu mengelolanya. Nah, kalau sudah terpaksa menghasilkan sampah, baru kita pilah, nanti disetorkan ke bank sampah. Nah, sampah-sampah residu ini juga seperti sampah-sampah popok bayi, sampah pembalut, tisu, bekas makan, dan kalau misalnya orang bingung sampah residu itu kayak apa? Prinsipnya sampah organik dan non-organik tercampur, susah dipilah. Misalnya beli nasi kuning yang pakai kertas coklat. Kertas coklat itu adalah kertas dilapisi plastik. Belum lagi dalamnya ada bekas sambal nih. Nah, susah untuk milah-milahnya plastik dengan kertasnya dan sambalnya gitu. Jadi itu masuknya residual. Nah, sebisa mungkin kita kurangi nih sampah-sampah residu, karena sampah residu ini akan dibawa ke TPA dan seharusnya itu bisa diselesaikan menggunakan teknologi karena jumlahnya hanya 20% tadi. Nah, yang menjadi masalah karena sekarang semua sampah kan dimasukin ke sana. Nah, jadi bank sampah itu mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat yang sudah pilah sampahnya supaya sampahnya itu nanti disalurkan ke industri daur ulang. Inilah yang kita sebut penerapan ekonomi sirkular. Nah, ekonomi sirkular itu sebuah proses atau kegiatan ekonomi yang kita lakukan setiap hari. Konsumsi, distribusi, produksi. Bagaimana dari setiap kegiatan tersebut tidak menghasilkan sampah. Sisa makanan kita kompos. Ada kemasan-kemasan kita salurkan ke industri daur ulang dan nanti itu akan kembali lagi untuk kita konsumsi lagi. Baik. Tadi menarik popok bayi ini, Kak. Popok bayi ya. Dan beberapa bulan yang lalu juga Tribun Jabar sempat mewawancarai KV masalah masker nih, Kak. Pengelolaan masker. Dan ini menarik, ini adalah popok bayi. Mau jadikan apa ini, Kak, popok bayi? Betul. Tahun 2019 ya, waktu saya awal-awal itu, karena kita banyak mengedukasi ke masyarakat, ke kelompok-kelompok itu, banyaknya ibu muda. Dan ibu muda ini biasanya punya bayi kan, setelah mereka rajin pilah sampah, terus popok bayinya kemanain nih, gitu. Nah, tahun 2020, saya punya bayi juga, dan akhirnya saya menyadari, waduh banyak juga ya sampah popok bayi yang saya hasilkan. Sehari bisa 4 atau 3. Sehari bisa 4, bahkan mungkin anak kita kalau lagi sering buang air bisa sampai 6 mungkin ya. Terus dilihat lagi angka kelahiran di Indonesia ini tinggi sekali loh. Bisa 10 juta bayi lahir setiap tahun. Jadi kalau yang pakai popok bayi itu sampai umur berapa? Biasanya 2 tahun mungkin 2 tahun. Rata-rata sampai umur 2 tahun. Setengahnya aja lah kita anggap yang sampai umur 1 tahun pakai 3. Berarti 1 hari itu 30 juta popok bayi. Kalau setengah bayi yang pakai popok bayi ya, dengan 3 saja 30 juta popok bayi. Dan datanya ada 3 juta popok bayi setiap hari yang tidak terkelola dengan baik. 3 juta per hari? 3 juta. Itu riset yang dilakukan di Pulau Jawa, Sungai Brantas. Ya, itu ada risetnya. Bayangkan 3 juta popok bayi tidak terkelola setiap hari, dan berapa juta popok bayi yang ada di TPA setiap harinya. Nah, dari situ kita mulai mencari solusi bagaimana menyelesaikan sampah popok bayi. 2019 kami masih menggunakan teknologi dari mitra kami, hidrotermal, sambil kita terus melakukan riset apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Dan tahun 2020 kita mulai dengan teknologi baru yang kita buat sendiri,
ya masih banyak kekurangannya, tapi kita sudah mulai memproses sampah popok bayi itu sekitar 2-4 ton dalam waktu 1 bulan, ya 2-4 ton. Angka yang mungkin tidak terlalu banyak ya, 4 ton itu berarti sekitar 4.000 kali 5, 20.000 piece ya. Popok. 20.000 piece popok bayi setiap bulannya. Dan sekarang kita sudah punya prototipe yang kedua, baru saja kita launching, di mana kita punya ini kapasitasnya bisa 2 kali lipat sampai 8 ton. Jadi sekitar 40.000 piece popok bayi bisa kita kelola setiap bulannya. Jadi apa itu, Kak? Nah, dari sini kita akan menghasilkan 3 produk. Yang pertama adalah fiber, di mana fiber ini akan menjadi alternatif material di PT Conwood Indonesia untuk menjadi fiber cement board namanya. Dan itu ada banyak sekali produk-produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, plastik dari popok bayi itu sendiri. Saat ini masih kita riset terus, tapi saat ini kita buat ini menjadi pellet. Pellet ini untuk refuse plastic and paper fuel namanya, RPF ya, co-firing batu bara atau bahan bakar. Tapi dia ramah lingkungan karena plastiknya homogen. Ya, beda dengan RDF yang dari TPA, itu semua digabungin membuat briket namanya RDF. Tapi di situ kan sampahnya campur-campur nih. Masih berpotensi juga ada klorinnya gitu ya. Berbahaya ya. Ya, betul. Dan juga kalorinya dia lebih rendah. Kalau ini kan jelas bahan bakunya dari refuse plastic and paper gitu. Dan satu lagi itu ada SAP di dalamnya, gelnya yang nyerap cairan urin bayi. Karena kami tidak menerima yang kotoran padat ya. Kotoran padat. Kotoran padatnya harus dibersihkan dulu di rumah. Nah, dari urin itu mengandung urea. Urin itu mengandung urea. Urea udah jelas ya, kompos ya. Nah, si SAP-nya ini ternyata setelah kita pelajari dia common atau sudah biasa digunakan dalam pertanian. Gitu, untuk menyerap air. Ya, jadi atau soil conditioner. Jadi itu bisa digunakan untuk treatment tanah dan dia sebagai bahan pembenah tanah istilahnya, tapi dia juga mengandung organic fertilizer gitu. Dan ini sedang kita gunakan juga, ada tanah demplot yang sudah kita lakukan juga dan ternyata hasilnya bagus sekali. Oke, baik. Apakah semua warga ya, semua orang dengan bebasnya saja menyetorkan popok bayinya nih Kak ke Bank Sampah Bersinar, atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari warga yang berkeinginan untuk menyetorkan popok bayinya ini? Ya, kembali lagi tadi kapasitas kita juga kan terbatas ya. Di sini mesinnya juga belum terlalu besar. Jadi pengolahan sampah popok bayi ini adalah fasilitas untuk nasabah Bank Sampah Bersinar. Gitu. Jadi mereka kan sudah pilah sampah di rumah, mereka daftar jadi nasabah baik bank sampah unit maupun daftar langsung ke sini bisa. Nah, nanti sampah popok bayinya itu mereka kan bersihkan di rumah ya, tidak ada kotoran padat supaya mereka bisa menyimpannya juga dengan lebih nyaman, tidak ada bau. Nah, nanti mereka akan setorkan pada saat penyetoran sampah terpilah lainnya. Gitu. Ya. Artinya tadi persyaratan yang utama itu tidak menerima yang kotorannya padatnya. Betul, dan harus jadi nasabah bank sampah. Harus menjadi nasabah Bank Sampah Bersinar. Dan untuk popok yang sudah dibersihkan nih Kak, apakah dalam harus kondisi kering atau basah nih datang ke sini? Iya, kalau biasanya kita ajarkan bagaimana cara membersihkan popok bayi ya. Nah, kalau misalnya mereka bisa bilas, jauh lebih baik. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting tidak ada kotoran padatnya. Nah, biasanya kita ada kita ajarin tata caranya ya. Ada video cara mengajar cara menyimpannya setelah dibersihkan, kemudian digulung gitu. Memang ada beberapa ibu yang luar biasa sekali ya. Mereka peres terus dari itu ada yang dijemur dulu gitu ya, kita menghargailah semua effortnya. Tapi mesin kita ini mampu sebenarnya untuk mengolah sampah popok bayi yang masih ada urinnya gitu. Jadi membersihkan itu tujuannya supaya memudahkan pada saat penyimpanan. Khusus untuk popok bayi ini Kak, apakah ini sama seperti kita menyetorkan ke rongsok ya? Artinya kita di kilo kita dapat uang nih. Nah, gimana nih Kak kalau di Bank Sampah Bersinar untuk popok bayi? Iya,
Jadi yang tadi makanya tidak bisa berdiri sendiri setor popok bayi doang ya. Dia harus menyetorkan sampah anorganik terpilah. Nah, kalau sampah anorganik kan jelas ya, ada botol nih harganya berapa, kardus harganya berapa, kertas harganya berapa. Nah, saat dia menyetorkan sampah popok bayinya 2 kilo dengan 10 kilo sampah anorganik, maka dia akan dapat 1 poin. Nah, biasanya nih karena nyetornya di unit, nah unit itu kan banyak nih sampahnya kan, jadi dia bisa dapat poin banyak. Nah, 12 poin dia akan mendapatkan popok baru. Gitu. Jadi saat dia udah konsisten pilah sampah, ya sampah popok bayinya disetorkan ke kita, dia akan mendapatkan poin gitu. Nah, bank sampah unit yang menerima sampah popok bayi itu kita kasih reward dari setiap kilonya, karena dia juga udah effort ya mau bantu masyarakat untuk ngelola sampah popok bayi. Bank sampah unit yang menerimanya, istilahnya jadi drop point-nya, itu akan mendapatkan insentif dari kita. Gitu. Luar biasa. Mungkin Tribuners masih kurang kurang puas dengan apa yang dijelaskan, dan persyaratan-persyaratannya bisa langsung datang ke Bank Sampah Bersinar Kak ya? Iya, kita juga rutin melakukan webinar pelatihan bank sampah. Jadi kalau misalnya Tribuners nih, di RT saya ini belum ada bank sampah nih, mau bikin bank sampah, boleh kontak kita, nanti pelatihannya bisa lewat online. Tapi sekali lagi, kita minta komitmennya bahwa memang mau membentuk bank sampah. Jadi kita juga istilahnya, tenaga kita juga terbatas ya. Kita juga pengen apa yang kita lakukan ada hasilnya gitu. Jadi kalau Tribuners memang benar-benar mau bikin, kita akan mendampingi sampai benar-benar bisa, dan kita akan memfasilitasi sampai ke penjemputannya, memberikan edukasi bagaimana pelatihan kompos, mau bikin minyak goreng jadi sabun, mau bikin ekoenzim, itu kita semua ada pelatihannya gitu. Tapi yang tadi harus komit ya, emang benar-benar mau mengelola sampah dari rumah. Gitu. Jangan hanya untuk yang penting program terlaksana aja Kak ya. Harus berkelanjutan. Betul. Kita terima juga tadi kayak minyak goreng. Minyak goreng ya. Iya, yang bekas ya, minyak jelantah itu. Daripada ngotorin saluran air. Itu bisa dikumpulkan dan ya lumayan juga lah gitu. Baik Kak, terakhir apa yang bisa Kakak sampaikan nih? Mungkin kepada pemerintah atau kepada warga terkait dengan musibah yang sampai saat ini masih terjadi gitu ya, masalah sampah yang berasal dari sampah dan kelalaian dan ketidakpahaman mungkin dari masyarakat. Apa yang bisa disampaikan? Kembali lagi, untuk menyelesaikan masalah sampah ini perlu komitmen kita bersama. Komitmen itu baik dari masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan. Nah, mungkin dari saya untuk pemerintah ya, dan ini juga sering saya sampaikan juga, saya ingin sekali melihat komitmen dari pemerintah ya, bagaimana membuat sistem. Berulang kali saya sampaikan, sistem that enable people to change, bukan sistem yang membuat solusi sementara. Karena rasanya kita udah capek ya. Temporary solution. Tapi bagaimana nih untuk solusi yang berkelanjutannya gitu. Dan di sisi lain kepada masyarakat, yuk bareng-bareng sampah ini kita yang hasilkan loh gitu. Bagaimana sampah yang kita hasilkan ini kita harus bertanggung jawab juga terhadap sampahnya. Kita bukan hanya menjadi bagian dari polusi ya, tapi kita benar-benar juga menjadi bagian dari solusi gitu. Dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk memulai sebuah langkah baik ya. Baik ini bukan hanya untuk lingkungan, bukan hanya untuk para petugas sampah, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentu saat kita pilah sampah, tapi saya yakin setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Selamat memilah sampah. Nah, ini paling terakhir nih Kak, informasinya nih yang kita tahu kalau Bank Sampah Bersinar ini ternyata tidak hanya di Jawa Barat saja. Sekarang di mana nih Kak? 2020 akhir ya, kita mulai program kita di kawasan Danau Toba. Karena kawasan Danau Toba salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Jadi di sana ada Kabupaten Toba, ada namanya Bank Sampah Induk Tarhilala. Kalau di Bandung Raya ini kan kita ada di Bojong Soang, ada di Kota Bandung, ada di Cimahi. Cimahi itu di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Bank Sampah Induk Cimahi. Kita juga ada di Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Pagedangan. Dan yang terbaru kita ada di Pulau Dom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wah, luar biasa ya. Oke, baik.
Kak Fei sebagai CEO Bank Sampah Bersinar yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi dan juga masukan-masukan dan kritik kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan tentunya edukasi yang paling penting. Dan pesan yang bisa kami dapatkan tadi yaitu kita itu harus bisa memberikan solusi jangka panjang seperti itu Kak ya. Jangan hanya sekedar untuk pemenuhan program kerja dan sebagainya. Demikian untuk wawancara kami bersama Febri sebagai CEO Bank Sampah Bersinar. Saya Daniel Lamanik, sampai jumpa pada program berikutnya.